Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Hermalia Putri Soliha dengan NIM 24010213. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Dan saya berharap presentasi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian harta. Dalam akuntansi, harta aset adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, perusahaan, individu, dan lain-lain, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Contohnya, ada uang tunai. Uang tunai adalah aset yang paling likuid dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan atau memenuhi keperluan individu, makanya disebut dengan harta. Yang kedua ada piutang. Apa sih piutang itu? Piutang adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan atau individu yang timbul dari transaksi penjualan atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan. Jenis piutang ada dua. Yang pertama, piutang dagang. Yang kedua, ada piutang non-dagang. Apa sih piutang dagang itu? Piutang yang timbul dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Kalau piutang non-dagang, piutang yang timbul dari transaksi non-dagang seperti piutang kepada karyawan atau piutang lainnya. Contoh yang ketiga ada bangunan. Bangunan adalah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau individu yang digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi. Nah, itu tadi pengertian harta dan juga contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hutang. Apa sih hutang itu? Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang, atau jasa. Hutang dapat timbul karena berbagai alasan, seperti pinjaman uang, pembelian, barang, atau jasa secara kredit atau kewajiban lainnya. Contoh, yang pertama ada hutang gaji. Apa sih hutang gaji itu? Hutang gaji adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk gaji yang belum dibayar. Kalau ada keterlambatan, maka akan berdampak nih bagi perusahaan. Reputasi perusahaan akan turun karena hutang gaji dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi hubungan dengan karyawan. Contoh yang kedua ada hutang bank. Apa maksud dari hutang bank? Hutang bank merupakan sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan atau individu untuk membiayai kegiatan operasional atau investasi. Namun perlu dikelola dengan efektif untuk menghindari resiko kredit dan biaya bunga yang tinggi. Contoh yang ketiga ada hutang dagang. Apa yang dimaksud dengan hutang dagang? Hutang dagang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada supplier atau vendor atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit, dan perlu dikelola dengan efektif untuk mengoptimalkan arus kas dan menghindari resiko kredit. Nah, itu tadi pengertian hutang dan juga contohnya. Dan yang ketiga, kita akan membahas pengertian modal. Modal adalah sumber daya yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha atau investasi. Modal dapat berupa uang, aset, atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Contohnya apa saja nih? Yang pertama ada modal saham. Apa sih modal saham itu? Modal saham merupakan sumber dana yang penting bagi perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Namun, perlu dikelola dengan efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memenuhi kepentingan investor. Contoh yang kedua ada aset tetap. Aset tetap merupakan bagian penting dari aset perusahaan yang perlu dikelola dengan efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Contoh yang ketiga ada laba ditahan. Apa sih yang dimaksud dengan laba ditahan? Yuk kita bahas bersama-sama. Laba ditahan merupakan sumber dana yang penting bagi perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional atau investasi.
dan perlu dikelola dengan efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat, kita akan membahas tentang pendapatan. Pendapatan dalam akuntansi adalah uang atau aset yang diperoleh suatu perusahaan dari aktivitas bisnis utamanya, seperti penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi biaya dan beban. Contohnya, pendapatan penjualan. Apa yang dimaksud dengan pendapatan penjualan? Pendapatan penjualan merupakan komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan yang perlu dikelola dengan efektif untuk meningkatkan laba dan kinerja perusahaan. Contoh yang kedua ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga sendiri merupakan sumber pendapatan yang penting bagi perusahaan atau individu yang memiliki investasi atau simpanan yang menghasilkan bunga. Contoh yang ketiga ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa adalah pendapatan yang diperoleh dari penyediaan jasa kepada pelanggan, seperti konsultasi, pelatihan, atau jasa profesional lainnya. Yang keempat adalah pendapatan sewa. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh dari penyewaan properti atau aset kepada pihak lain, seperti penyewaan gedung, apartemen, dan peralatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beban. Beban adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau individu untuk membiayai kegiatan operasional atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya bahan baku. Apa sih biaya gaji? Biaya gaji itu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan juga lain-lain. Biaya listrik adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar penggunaan listrik. Dan contoh yang ketiga, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, ini dia perbedaan dari kelima materi yang dipaparkan di atas. Ini dia contoh kasus dari harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Oke teman, jadi intinya kalau punya duit banyak itu namanya harta. Kalau banyak utang itu ya nasib. Tapi jangan panik, yang penting kita tahu cara ngaturnya. Semoga habis nonton ini kalian gak bingung lagi bedain beban hidup sama beban perusahaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku bisa terus berbagi. Dan gak cuma berbagi beban ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.